Aman suaranya Bang. Baiklah, kembali lagi dalam acara Sentuhan Jiwa Agama Buddha di Jurnal TV. Sebelumnya, terimalah salam berjalan Dhamma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Handi Trihermawan yang akan membawakan sharing Dharma pada kali ini yang berjudul Tiga Permata, dan dalam bahasa Pali yaitu Tiratana, dan dalam bahasa Tantra yaitu Nah. Triratna atau tiga permata merupakan sebuah pilar yang paling utama dalam agama Buddha yang terdiri dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha itu sendiri sebagai guru junjungan kita sebagai umat Buddha, kemudian Dharma sebagai kebenaran yang diajarkan ataupun yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Kemudian Sangha ialah sebagai komunikasi spiritual yang menjalankan dan merealisasi kebenaran ataupun Sangha sebuah perkumpulan anggota Sangha ataupun perkumpulan bhikkhu yang menjalankan kehidupan suci. Kemudian dalam sair kata yang pertama, Buddhang Saranang Gacchami, yang artinya aku berlindung kepada Buddha. Kemudian yang kedua, Dhammang Saranang Gacchami, yang memiliki arti aku berlindung kepada Dhamma. Dan yang ketiga, Sanghang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Bapak Ibu sedama, bagaimana sebagai umat Buddha, tiga hal tersebut harus kita maknai dengan baik dalam diri Bapak Ibu sedama. Pada dasarnya, berlindung kepada Buddha ialah meneladani sifat-sifat seorang Buddha melalui kesucian, kebijaksanaan agung, atau mahapanya, dan belas kasih agung atau mahakaruna. Kemudian berlindung kepada Dharma ialah mempelajari sebuah ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha yang terdapat dalam Tipitaka, menjalankan ajaran dan merealisasi tujuan akhir ataupun melenyapkan dukkha dan mencapai nibbana atau pembebasan agung. Kemudian berlindung kepada Sangha ialah menghormati anggota Sangha sebagai pelestari Dhamma yang mana menjadi panutan sebagai umat awam. Sangha ataupun para bhikkhu menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu sedama, mengapa sebagai umat Buddha perlu berlindung kepada Tiratana atau Triratna? Karena dalam kehidupan ini, dalam agama Buddha percaya bahwa manusia lahir itu sudah menderita. Maka sebagai umat Buddha harus terus berpanutan ataupun berpedoman kepada
Buddha. Diibaratkan Buddha sebagai sebuah petunjuk ataupun peta yang menunjukkan jalan menuju ke Nibbana. Karena Buddha telah mencapai pencerahan sempurna dan mencapai Nibbana. Kemudian Dhamma, ajaran yang telah sempurna, dibabarkan oleh Sang Buddha dan membawa tujuan akhir sebagai pembebasan suci. Kemudian Sangha yang menjalankan kehidupan samana ataupun menjadi seorang bhikkhu yang sempurna untuk mencapai tujuan yang benar sesuai Dhamma ajaran Sang Buddha. Kemudian ada sebuah perumpamaan. Jika kita, semua makhluk hidup ataupun manusia, mengalami sakit dan ingin sembuh dari sakit, pasti kita semua perlu mengecek ke dokter ataupun ke mantri agar kita sakit apa sih. Dari situ kita pasti tahu. Dokter mengecek penyakit kita apa, kemudian memberikan resep, itu obat. Di mana obat tersebut sebagai penyembuh sakit. Kemudian ketika kita sakit dan dirawat, pasti ada di rumah sakit tersebut pasti ada perawat yang mengurusi kita. Kemudian seperti halnya Buddha, kita ibaratkan sebagai dokter yang memberitahu, menemukan sebab apa sih kita sakit dan menunjukkan cara untuk sembuh. Kemudian Dhamma kita ibaratkan sebagai obat. Obat yang diberikan dari Buddha atau dokter untuk kita yang sedang sakit agar kita sembuh. Kemudian Sangha kita ibaratkan sebagai perawat yang membantu kita agar kita terus minum obatnya agar kita cepat sembuh dari sakit. Bapak Ibu Sedama, sebagai umat Buddha, ketika kita telah memahami perumpamaan tersebut, Buddha sebagai dokter atau Buddha sebagai guru yang menemukan jalan kebenaran yang sejati bagi manusia, harus kita terus teladani sifat-sifat yang dimiliki Sang Buddha. Kemudian Dhamma sebagai obat atau ajaran yang telah ditemukan oleh Buddha ataupun Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, ajaran yang ditemukan oleh Sang Buddha dengan usahanya sendiri, ajaran ataupun Dhamma ini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan iptek yang berkembang pada saat ini. Karena sebelum adanya para ilmuwan memberikan ataupun mengungkapkan terjadinya siang dan malam, itu Sang Buddha sudah mengetahui terlebih dahulu tentang ilmu pengetahuan siang dan malam dan terbentuknya bumi. Sang Buddha sudah mengetahui sebelumnya, sebelum para ilmuwan memberikan
masukan ataupun memberikan penelitiannya. Kemudian Sangha sebagai perawat ataupun penerus dalam pembabaran dhamma ajaran Sang Buddha. Namun tidak hanya Sangha ataupun biku yang meneruskan dhamma Sang Buddha, tetapi kita sebagai umat Buddha harus terus mengamalkan ataupun mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sebagai umat Buddha ketika semuanya pada kondisi saat ini, bahwa ketika sudah mengetahui orang yang terlahir dalam kehidupan ini ialah sudah menderita, dengan kita mengetahui hal tersebut, maka seyogyanya kita terus menjalankan sesuai dhamma. Karena apa? Misalkan ketika kita melakukan puja bakti ke wihara, ketika kita sudah memiliki niat, tetapi niat tersebut ada sebuah kendala dan tidak menjadikan kita pergi ke wihara, itu sudah sebuah karma baik, karena dalam pikiran kita sudah tertuju bahwa kita ada niat. Baru ada niat aja sudah memiliki karma baik, apalagi niat tersebut kita lakukan. Misalkan kita niat ke wihara dan ketika tidak ada sebuah halangan ataupun ada keperluan yang lain, kita sudah ada niat, kemudian kita pergi ke wihara, melakukan puja bakti, berkumpul dengan orang banyak, kemudian menjapa parita ataupun sutra, itu sudah sebuah karma baik, di mana pikiran kita yang membawa kita untuk puja bakti ke wihara sudah karma baik. Kemudian kita membacakan parita, membacakan sutra, itu ucapan kita sudah baik. Kemudian perbuatan. Nah, perbuatan di sini ya dari rumah kita datang ke wihara. Itu sebuah perbuatan, dan kita duduk membaca parita, sutra, itu sudah melakukan perbuatan baik, di mana tiga hal tersebut, yaitu sebuah pikiran, ucapan, dan perbuatan, sudah membuat kita menambah karma baik. Nah, Bapak Ibu Sedama, pada dasarnya kita semua adalah penerus ajaran Sang Buddha, penerus pejuang dhamma, yang mana kita harus terus yakin dan kita harus terus semangat melakukan puja bakti, melakukan perbuatan baik, tidak hanya puja bakti saja, tetapi dalam praktiknya kehidupan sehari-hari juga harus melakukan perbuatan kebaikan. Misalkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada tetangga kita yang sedang membutuhkan bantuan di sini, ya pasti dalam kehidupan sehari-hari pasti tetangga kita ataupun yang lainnya, ketika tetangga kita membutuhkan bantuan, ya ketika kita tidak memiliki kesibukan yang lain, ya sebagai makhluk sosial, ya kita harus membantu. Dan sebagai pelajar, misalkan contoh nih,
ketika di dalam ruangan kelas sebelum masa pandemi. Nah, ketika ada teman kita yang lupa membawa pensil, ya, ketika teman kita ingin meminjam, ya kita pinjami, jangan malah tidak bisa. Kenapa sekolah kok nggak bawa pensil ataupun pulpen? Jangan seperti itu. Tetapi sebagai generasi muda, kita harus meminjamkan. Karena apa? Karena itu melakukan sebuah kebaikan. Bapak Ibu Sedama, sebagai penerus ajaran Buddha, mari kita terus tingkatkan puja bakti, tingkatkan rasa persaudaraan, tidak hanya sesama agama Buddha ataupun sesama umat Buddha, tetapi sesama agama lain. Kita harus rukun, walaupun kita berbeda, tetapi dalam sebuah perbedaan itu tidak bisa disamakan, tetapi bagaimana kita harus menerima perbedaan tersebut, saling menerima, karena sebuah perbedaan itu adalah sebuah warna dalam Indonesia, yaitu Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dari perbedaan tersebut harus saling menerima, harus saling melengkapi satu sama lain. Jangan dari perbedaan itu kita samakan, tidak bisa. Karena jika kita akan samakan, tidak akan sejalan, tidak akan bersatu, tidak bisa kalau kita perbedaan itu kita samakan. Tetapi dalam perbedaan itu harus kita bisa menerima satu sama lain. Bapak Ibu Sedama, sebagai sebuah ajaran agama Buddha, kita semua perlu terus belajar, perlu menambah wawasan, entah itu dari buku, dari seorang anggota sangha. Sebisa mungkin kita harus terus belajar. Ketika kita belajar dari berbagai hal, kita pasti banyak pengetahuan. Apalagi sebagai generasi muda, kita tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh pantang semangat, karena orang tua kita sampai saat ini sebagai pedoman ataupun panutan untuk kita selalu dalam perkembangan Buddha Dharma. Pada dasarnya bahwa kehidupan kita harus terus meyakini tentang tiga permata ataupun Buddha, Dharma, dan Sangha, yang mana ketika
kita memahami, kemudian dari memahami kita mengimplementasikan, itu sebuah karma baik. Itu sebuah keharusan jika kita ingin meneladani sifat-sifat Sang Buddha. Dan sebagai generasi muda, kita harus terus meneruskan Dhamma, karena orang tua kita sampai saat ini masih terus yakin terhadap Buddha Dharma. Jangan sampai kita sebagai generasi muda malah lalai ataupun malah tidak bersemangat, tidak yakin kepada Buddha Dharma. Itu tidak boleh. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua harus terus memberikan nasihat kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya tidak sesuai Dhamma. Itu orang tua berhak memberikan masukan. Dan ketika anak-anak maupun generasi muda diingatkan oleh orang tua, tidak boleh yang namanya melawan ataupun membangkang. Itu tidak boleh. Karena itu akan menjadikan kita tidak memiliki kemajuan batin ataupun tidak memiliki kemajuan terhadap Buddha Dharma. Dengan demikian, ketika sebagai generasi muda ketika diingatkan oleh orang tua, ya kita harus siap. Oh iya, kita salah, saya salah, maafkan saya Bapak Ibu. Saya harus mulai saat ini saya harus berlaku baik, berlaku sesuai ajaran Buddha. Seperti itu. Untuk selanjutnya, dengan sharing ini, bahwa kita terus yakin terhadap ajaran Sang Buddha, yang mana sampai saat ini ajaran Sang Buddha terus diyakini oleh para manusia ataupun para umat yang ada di dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sebenarnya agama Buddha di luaran sana itu sangat berkembang. Tetapi di Indonesia ini mungkin ya sebagai minoritas. Tetapi kita jangan patah semangat. Jangan malu sebagai umat Buddha. Tetapi bagaimana ketika kita minoritas harus membuktikan bahwa umat Buddha itu ada loh. Umat Buddha itu terus berkembang loh. Jangan sampai kita malu. Walaupun kita minoritas, tapi kita tidak boleh malu. Harus yakin. Harus terus mengamalkan ajarannya. Walaupun hanya minoritas. Bapak Ibu Sedama, sebagai penutup kesempatan ini, mari selalu berjuang sebagai penerus
Buddha Dharma di Nusantara. Karena Sang Buddha saja dalam mencapai penerangan sempurna, dalam mencari ajaran ataupun dhamma, itu banyak sekali masalah ataupun banyak sekali godaan, dari menyiksa diri sampai tubuhnya kering rontang, sampai mau meninggal. Tetapi ada sebuah karma baik yang memberikan pertolongan. Nah, dari situ Sang Buddha menyadari bahwa ini tidak harus diteruskan. Penyiksaan diri ini tidak harus diteruskan, karena tidak akan membawa kemajuan batin. Yang mana kita harus sedang-sedang saja. Tidak boleh kencang, tidak boleh kendor, dan sedang-sedang saja. Nah, dari situ, dari penyiksaan diri Sang Buddha, itu tidak diselesaikan. Karena apa? Karena itu tidak akan membawa kemajuan batin. Nah, dari situ Sang Buddha menyadari bahwa penyiksaan batin itu tidak akan membawa kemajuan. Nah, dari situ sebagai umat Buddha, sebuah perjuangan yang luar biasa yang dilalui oleh Sang Buddha, sampai akhirnya perjuangan tersebut membawakan akhir, yaitu sebuah penerangan sempurna, sebuah nibbana. Bapak Ibu sedama, demikian sharing dhamma ataupun menambah wawasan kita semua terhadap Buddha Dharma. Mari kita terus tingkatkan keyakinan kita dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan membacakan nama Karapata, Priskapanjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwadhemi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe Satta Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Demikian sharing dhamma pada hari ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya, dan saya akhiri. Namo Buddhaya.